Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dora Natam, NIM 2253192. Di sini kita membahas mengenai pembelajaran. Ada 4 pembahasan kita. Pertama, pengertian. Kemudian indikator pembelajaran. Fungsi pembelajaran, dan yang terakhir cara penerapan pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah interaksi atau suatu interaksi antara peserta didik dan tenaga pendidik, di mana dalam terdapat proses pertukaran atau pentransferan ilmu dari pendidik ke peserta didik di dalam lingkungan pendidikan atau di dalam suatu lingkungan. Kemudian indikator pembelajaran yang pertama ada proses interaksi belajar. Ada proses interaksi belajar. Di dalam proses interaksi belajar ini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan. Biasanya dalam pendahuluan itu mulai dari pembukaan, ya, saya salam, kemudian doa, absen, kemudian menyampaikan motivasi, dan bisa juga merangsang peserta didik terkait dengan materi yang akan dibahas. Yang kedua ada kegiatan inti. Dari kegiatan inti ini ada sebuah proses penyampaian materi, bisa dalam bentuk diskusi nantinya. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Dan penutup ini bisa dalam bentuk penarikan kesimpulan atau bisa juga melakukan post test, ya. Jika ingin melakukan boleh, jika tidak juga apa. Kemudian yang terakhir menyampaikan materi untuk selanjutnya. Kemudian ada indikator yang kedua, yaitu proses belajar mengajar. Nah, dalam proses belajar mengajar komutatif ini itu lebih menekankan pada aspek komunikasi, interaksi, dan mengembangkan potensi serta kebiasaan atau keterampilan dalam atau pada peserta didik. Kemudian ada respon peserta didik. Ketika sudah melewati proses belajar mengajar, untuk mengetahui apakah tujuan dari pembelajaran itu tercapai atau tidak, kita melihat dari respon pendidiknya. Ketika responnya baik atau dapat dipahami oleh peserta didik, artinya tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai, setidaknya bisa tercapai sedikit. Dan yang terakhir ada aktivitas belajar mengajar. Nah, dalam aktivitas belajar ini bisa memanfaatkan panca indera, kemudian mental, kemudian bisa juga memanfaatkan intelektual. Misalnya ada kegiatan mental. Kegiatan mental itu seperti berpikir, kemudian merenungkan dan mengingat-ingat. Ada kegiatan visual, melihat gambar dan lain sebagainya. Kemudian ada kegiatan mendengarkan, kemudian kegiatan menulis, kegiatan lisan. Ada juga kegiatan motorik dan kegiatan emosional. Itu dalam proses aktivitas belajar. Dan yang terakhir ada indikatornya, yaitu hasil belajar. Nah, pembelajaran ini tujuannya untuk menumbuhkan kemampuan pada peserta didik, baik dari segi kognitif
afektif, dan psikomotorik. Nah, itu adalah indikator-indikator dari pembelajaran. Kemudian kita membahas mengenai fungsi dari pembelajaran. Pembelajaran ini pada dasarnya berfungsi untuk pencapaian atau penambahan pengetahuan kepada peserta didik yang berguna untuk di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Begitu banyak dari fungsi pembelajaran ini sebenarnya. Tapi umumnya fungsi ini berkaitan dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Di mana tujuan pendidikan itu ada tujuan umum dan tujuan khusus atau tujuan terakhir. Jadi tujuan akhir dari pendidikan itu adalah mati dalam keadaan muslim. Itu ada tujuannya. Artinya pendidikan ini memiliki fungsi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga nantinya kita bisa mati dalam keadaan muslim atau mati dalam keadaan melakukan kegiatan yang baik. Kemudian cara penerapan ini bisa berkaitan dengan misalnya penguasaan kelas. Seorang pendidik untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu harus mampu menguasai kelas. Maka nantinya seorang pendidik itu di samping sebagai pendidik, membimbing, kemudian mengarahkan, artinya pendidik itu harus mampu menguasai kelas itu, harus mampu memahami karakteristik dari peserta didik juga. Kemudian ada cara penerapan yang lain, ada penggunaan strategi. Untuk mencapai tujuan dari pembelajaran, penggunaan strategi ini sangat penting sekali. Seorang pendidik harus melihat bagaimana karakteristik dari peserta didik sehingga bisa memilih strategi yang tepat juga untuk peserta didik. Karena tempat yang tepat itu akan menghasilkan suasana yang tepat juga. Maka pemilihan strategi juga harus dipikirkan oleh tenaga pendidikan untuk tercapainya proses pembelajaran yang efektif. Kemudian juga perlunya memahami penggunaan metode. Setelah strategi, kita juga perlu menggunakan metode. Dimana kalau dalam metodologi pembelajaran itu ada model, kemudian ada strategi, ada metode, kemudian ada teknik dan ada taktik. Itu juga harus digunakan oleh peserta didik. Dan terakhir ada penggunaan media. Penggunaan media dalam proses pembelajaran itu sangat harus diperhatikan juga oleh peserta didik. Misalnya materi pengurusan jenazah. Seorang tenaga pendidik juga harus memperhatikan kira-kira media yang digunakan itu apa yang cocok untuk peserta didik kita, untuk karakteristik peserta didik, sehingga materi pengurusan jenazah ini bisa tercapai atau bisa tepat sasaran dan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Media ini bisa kita menggunakan media cetak atau media non cetak. Jika kita menggunakan media non cetak, otomatis juga harus dipengaruhi oleh sarana dan prasarana di lembaga pendidikan itu. Maka banyak hal yang harus diperhatikan oleh pendidik dalam pembinaan media ini, baik nanti dari peserta didiknya ataupun di lingkungan lembaga pendidikan. Bagaimana jika kita ingin menggunakan misalnya proyektor, tetapi sekolah kita nggak memiliki, artinya itu menjadi kendala. Maka dalam hal ini perlunya tenaga pendidik memperhatikan penerapan dari proses pembelajaran ini. Mungkin itulah materi yang harus saya sampaikan. Banyak kekurangan, saya mohon maaf kepada Allah. Mari bersama-sama kita mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.